sami ngantosan bahan tayang Pak ya. Ya. Ya, kembali berkenaan dengan tuntutan dan karakteristik pembelajaran abad 21 bahwa di abad 21 tuntutannya memahami dan memanfaatkan teknologi informatika dan komunikasi. Sedangkan karakteristiknya memanfaatkan teknologi internet, kemudian pembelajaran berbasis Android, dan pembelajaran juga berbasis web. Ya, tampil ke. Lanjut, terus main. Robi, Pak. Ya. Narasinya website. Menggunakan Pak. Ya. Sambil dilebetan ya, Pak. Satu karakter di gang sang di. Nah, Islam berpengetahuan yang memiliki keterampilan melek teknologi dan media, melakukan komunikasi efektif, berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi. Dengan demikian, karakteristik guru abad 21 itu ada 5 hal yang perlu dimiliki. Beliau juga sebagai fasilitator, motivator, inspirator, kemudian harus memiliki minat baca yang tinggi. Di samping itu juga harus terlatih dan juga harus dipupuk kreatif dan inovatif sehingga terjadi transformasi ke arah era digital. Sekarang bagaimana karakteristik peserta didiknya? Keterampilan belajar dan inovasi sebagaimana digambar ini peserta didik yang ada di rumah Pak ya sedang membuat proyek PLTMH. Begitu juga harus memiliki keahlian literasi digital dengan pembelajaran jarak jauh yang dimonitoring oleh gurunya di sekolah hingga menghasilkan kecakapan hidup dan untuk karir. Ya, sampai ya. Nah, untuk itu, bagaimana strategi yang dilakukan dalam pembelajaran abad 21? Ya. Dalam pembelajaran, presentasi diperbantukan dengan adanya PowerPoint, juga kita melalui blog, pemanfaatan media sosial seperti WA, maupun penggunaan video streaming yang kemarin juga sudah rekan kita fasilitasi cara membukanya. Tuntutan dan karakteristik itu refleksinya bahwa harus belajar menguasai etika dan juga memiliki karakteristik sifat sebagai teladan bagi peserta didik dan juga siswa harus menguasai TIK untuk menyesuaikan karakteristik siswa abad 21 dan juga harus berkarakter baik. Nah, tetapi ada tetapi Pak ya, karena kondisi Maret 2020 ya ini Kemendikbud melalui surat ya memprioritaskan kesehatan siswa dan seluruh sekolah di rumah. Nah, mensikapi sekolah mengalihkan semua anak ke rumah juga guru. 2 minggu pertama
harus sehingga dari komisi yang sejak tanggal 16 sampai dengan 9 April 2020 telah menerima pengaduan sebanyak 213. Isi aduannya ada 5 hal. Pertama, penugasan terlalu berat. Kedua, waktu pengerjaan yang pendek, jam belajar yang kaku, dan tugas hanya berupa merangkum. Dan siswa dengan beban-beban tugas tersebut akhirnya merasa jenuh. Melihat fenomena yang dalam pemberian tugas, jangan pada pencapaian target kurikulum, tetapi lakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kondisi yang ada, dan proses pembelajaran diarahkan untuk kecakapan hidup dan aman, sehingga siswa mampu memberikan nilai-nilai yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Petunjuk dimiliki oleh siswa antara lain disiplin, tanggung jawab, toleransi, sopan santun bersama, serta menumbuh suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Sekolah dalam menghadapi pandemi COVID-19 nampaknya bisa merumuskan kurikulum sekolah secara mandiri dengan adanya kebijakan oleh Kemendikbud dengan tanpa meninggalkan kurikulum nasional. Program yang dirancang oleh sekolah difokuskan untuk membuat anak belajar tanpa merasa belajar matematika, IPA, IPS, bahasa, atau lain-lain. Tetapi program yang mampu menerapkan dan mencari dari setiap mata pelajaran di setiap program kegiatan. Nah, dalam hal ini, karena peserta didik kembali di rumah, maka peran orang tua dalam kondisi belajar di rumah menjadi sangat penting. Posisinya kini seperti layaknya guru di sekolah. Psikolog Dr. Seto Mulyadi yang akrab disapa dengan Kak Seto mengajak orang tua menjadi guru bagi anak-anak, menggantikan peran tenaga pendidik di sekolah saat mengikuti anjuran pemerintah untuk berada di. Kak Seto mendorong orang tua untuk menjadi guru sesuai dengan tren kekinian, yakni penuh kreativitas dan menciptakan suasana yang nyaman dalam belajar. Ya, kreativitas inovatif termasuk salah satu karakteristik pembelajaran abad 21 ya. Nah, sekarang bagaimana metode pembelajaran di rumah? Nah, ini Pak Hari sebagai Dirjen PAUD Dasmen menilai perlu ada penekanan kembali dari Kepala Dinas Pendidikan agar metode belajar di rumah tidak hanya terpaku pada capaian akademik atau pada kemampuan kognitif saja. Jadi dianjurkan himbauan kepada kepala dinas untuk bisa mensikapi supaya terjadi keseimbangan pembelajaran KTSP atau kurikulum di tingkat sekolah itu, supaya tidak terlalu mengacu atau fokus pada kemampuan kognitif saja. Tetapi bagaimana guru dan orang tua harus memberikan pendidikan yang bermakna, termasuk pemahaman tentang COVID-19 juga. Sehingga siswa bisa lebih berhati-hati, jangan sampai dikembalikan ke orang tua untuk belajar di rumah, tapi karena tidak memahami bagaimana terjadinya penyebaran COVID-19, sehingga justru malah keluyuran keluar. Nah, dalam hal ini bagaimana supaya terjadi pembelajaran yang menyenangkan? Maka di sini perlu kreativitas guru dan orang tua dalam mengeksplorasi. Terlebih karena banyak fasilitas yang terkendala, khususnya koneksi internet, maka pendidikan kecakapan hidup harus lebih dieksplorasi.
Pembelajaran dari rumah memang bukan perkara yang mudah. Keterbatasan bukan saja dari sisi sarana dan prasarana, ya, namun juga kesiapan guru-guru dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Ya, kami juga sebagaimana Bapak dan Ibu guru punya kendala juga bagaimana berikan pembelajaran yang kondusif kepada peserta didik selama siswa-siswa kita dititipkan, dikembalikan lagi ke orang tuanya yang berperan sebagai pendidik utama di keluarganya. Sehingga bagaimana guru kan juga tidak siswa. Nah ini tadi setelah ada kerjasama antara guru dan siswa, khususnya dibantu oleh peran orang tua di rumah, maka orang tua pun harus memberikan disiplin ketika belajar di rumah. Yang pertama, yang perlu ditekankan oleh orang tua bahwa harus menjelaskan situasi, kemudian terjalin komunikasi dua arah antara guru dan orang tua, membuat jadwal yang teratur, belajar dan bekerja sama, membantu anak, memanfaatkan media pembelajaran online, suasana yang nyaman, dan diselingi dengan aktivitas yang menyenangkan. Nah, karena tadi ada titipan dari Pak Menteri juga berkenaan dengan life skill, sehingga bagaimana memahamkan peserta didik selama masa COVID-19. Untuk itu orang tua didorong agar tidak henti mengedukasi anak-anaknya terkait etika. Dalam hal misalnya batuk maupun bersin serta menjaga kesehatan, kemudian juga menjaga jarak, dan bagaimana kepentingan untuk keluar. Begitu juga dalam hal penanganan penurunan virus, harus secara sinergi dari keluarga bekerja sama, sehingga peserta didik menjadi mengerti kenapa dan harus bagaimana baik yang mesti dilakukan selama belajar di rumah. Untuk itu, orang tua yang terdiri dari ayah dan bunda dan juga anak-anaknya dengan potensi yang dimilikinya bersinergi menjadi satu untuk bisa memenangkan upaya melawan corona ini. Ya, mudah-mudahan Indonesia bisa. Nah ini ada beberapa foto yang saya tampilkan, contohnya bagaimana situasi di rumah berkenaan dengan pendampingan anak belajar. Kemudian juga dibuatlah dari mulai bangun tidur sampai kembali tidur, poin-poinnya diatur sehingga siswa belajar disiplin. Kemudian juga karakter religi ditanamkan dengan adanya ya berjamaah. Kemudian berdoa semoga apa yang menjadi wabah di negara kita segera berakhir, sehingga menciptakan suasana yang situasi yang sehat. Berikutnya juga di sini belajar daring peserta didik yang ada di rumah dengan difasilitasi, dipantau oleh ibu gurunya. Di samping itu juga karakter yang supaya tidak merasa jenuh dan karakter gotong royongnya juga dipupuk, maka diberikan ya kesempatan untuk ikut berpartisipasi sehingga karakter gotong royongnya tumbuh, dan juga ini memberikan life skill di samping tadi berkenaan dengan pembelajaran virus corona, juga keterampilan ya, untuk karir kedepannya, dan juga di sini membuat produk tugas sekolah. Kemudian sebagai ungkapan yang saya ambil dari Widya Iswara LPMP Pak Dr. Tatang Sunendar berkenaan dengan kurikulum
yang sekolah laksanakan, bahwa kurikulum sekolah berupa kegiatan-kegiatan yang dirancang sekolah membutuhkan sinergitas dan juga sikap gotong royong antara kepala sekolah, guru, komite, dan orang tua. Karena tanpa sinergitas dan sikap gotong royong akan miskomunikasi maupun mispersepsi. Untuk program ini dibutuhkan inovasi yang kreatif dari seorang kepala sekolah, sehingga inovasi yang kreatif tersebut bisa dirasakan oleh anak, orang tua maupun masyarakat, sehingga anak didik kita menjadi cerdas, terampil, berkarakter, terwujud. Nah, itu Mbak, bagian penutup berkenaan dengan bagaimana berbagi peran ya antar peserta didik, orang tua, dan pihak sekolah, sehingga bisa sukses ya, sesuai dengan tuntutan dan karakteristik abad 21. Ya, semoga berharap ada suatu keajaiban berkenaan dengan COVID pandemi di sini, berkenaan juga bagaimana hikmahnya peserta didik ya dibelajarkan oleh orang tuanya atas arahan dan masukan dari guru-gurunya yang ada di sekolah. Mungkin itu saja Pak pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih, ini lagi takut juga. Baik Pak, ya, silakan presentasi sudah selesai. Ini ya, sebagai hebat bisa tenang, bisa mengatasi masalah dan bisa kalau trouble begini ya kalau masalah jaringan kalau ini atau uang tapi ya halo Jalan, Pak. Ya, halo, silakan Pak. Biasa. Barangkali ada masukan mungkin aja. kan untuk mengaktifkan waktu dari terpakai Iya, kan tekadet. ibu memberikan tanggapan pertanyaan atau kan pada ini ya kita semua ini di apa ya nggak ambil saja ini trouble tinggal ada pesannya di chat. Sementara belum ada. Iya. Belum ada ya? Iya Pak. Ya, siap. Ya. Kalau di chat belum ada ini, belum ada. Silakan Bapak Ibu yang mau komentar. Suara Pak Nanang nggak jelas, tangkap saya ini. Suara saya Bu Ain Ya. jelas. Suara Pak Usip jelas Pak. Iya. Ya. Tambahan dari saya saja Pak ya. Ini berbagi pengalaman saja. Jadi harapan saya berkenaan dengan kondisi seperti ini. Di satu sisi saya mendengar jelas, tapi kalau tidak jelas ya, kalau saya mendengarnya jelas. Telat Pak. Oh iya Pak. Tapi di pihak lain juga sebagai orang tua dari anak-anak, ya sehingga perannya ganda Pak ya, memonitor peserta didik sendiri dan juga mendampingi siswa belajar. Dan alhamdulillah ibunya juga belajar terus ya bersama tim. Yang mudah-mudahan berharap dengan apa yang saya lakukan selama ini, belajar di PCT ini, ya tuntutan dari guru abad 21 itu bisa diikuti, bisa ada, sehingga peserta didik kita bisa mengikuti pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, karena gurunya juga tidak henti-henti semangat untuk belajar, mau membaca, mau menulis. Nah, sehingga ia berharap dengan terampilkannya tema ini, Bapak dan Ibu yang hadir bisa
saling berbagi bagaimana mensikapi peran sebagai ibu guru atau bapak guru dan juga sebagai orang tua yang mendampingi siswanya putra-putrinya di rumah. Ya. Coba ya. Ya, ini Bu Diana ada izin tuh mengomentari, mungkin mangga buat Pak Nanang. Bu Diana mau bicara. Ya, silakan Ibu. Ya, baik. Halo. Ya. Bu. Ya, baik. Terima kasih ya kepada moderator, juga kepada host, dan khususnya juga kepada Ibu Aidet yang memberi izin kepada saya untuk bicara. Mungkin saya yang pertama ini ingin mengapresiasi yang sangat luar biasa ya kepada Bapak dan Ibu, Pak Usep, Bu Ai, dan juga Pak Nanang yang berusaha untuk tampil dengan bersikap tenang gitu. Jadi tenang, Pak Usep berusaha untuk membangkitkan terus di dalam room, juga Bu Ai dengan mencoba terus supaya bisa tampil seperti itu, dan juga Pak Nana gitu. Alhamdulillah gitu ya Ibu sebelumnya. Terima kasih banyak, kekompakannya luar biasa, kerjasamanya luar biasa, dan semangatnya yang tinggi ini yang paling utama gitu ya. Terima kasih Bu. Berkenaan dengan materi Ibu ini mengenai sukses berbagi peran di abad 21, saya sangat setuju ya Bu ya, bahwa Ibu tadi saya melihat beberapa foto ya Bu ya, yang bahwa di situ ada schedule-nya ya. Jadi setiap anak yang di rumah itu memang alangkah baiknya gitu ya Bu ya, alangkah baiknya ada jadwalnya gitu. Saya teringat ya, saya waktu kecil gitu, ini hanya sharing mungkin ya Bapak dan Ibu. Saya waktu kecil juga sama seperti itu. Jadi ini mungkin ini karena bukan dari orang tua sebenarnya, tapi saya dari diri saya sendiri. Jadi buat schedule dari saya bangun tidur sampai saya tidur kembali seperti itu. Dan itu memang membuat kita jadi teratur gitu, apa saja yang akan kita lakukan pada hari ini misalnya. Kemudian nanti esok hari kita berencana kembali dan seterusnya. Itu, dan ini membuat strategi pendampingan anak belajar apalagi di abad 21 ini itu sangat-sangat membantu gitu ya. Apalagi teknologi, ada juga dengan sekarang ini bisa berkumpul bersama gitu dengan ada wabahnya seperti ini gitu. Hanya bisa mengambil hikmah-hikmah yang terjadi saat ini gitu. Kita istilahnya menjadi pendidik yang harus bukan hanya di sekolah saja mungkin ya Bu ya, tetapi kita juga menjadi pendidik khususnya di rumah juga seperti itu. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Ai, ini materinya sangat luar biasa. Terima kasih juga Pak Usep, Pak Nana yang hebat-hebat, semangatnya tinggi. Tetap semangat ya Bapak dan Ibu. Ya Bu, insya Allah. Iya, terima kasih Bu Diana. Iya, Pak Nanang. Wai mungkin langsung mau dikomen? Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Ya memang apa yang tadi foto-foto ditampilkan yaitu foto-foto anak saya Bu yang di rumah. Dengan tugas yang Bapak gurunya berikan, juga saya dan Bapaknya juga mendampingi, mendampingi belajarnya, sehingga ya mengambil hikmahnya saja dari apa yang terjadi. Ya semoga saja, berharap wabah segera berakhir, karakter baik setiap anak didik, baik itu anak didik yang memang anak didik secara biologis yang dititipkan oleh Allah, kemudian juga peserta didik kita juga selalu memikirkan bagaimana monitoring siswa-siswa kita yang dititipkan ke orang tuanya, supaya pembelajarannya juga terus berlangsung dengan bermakna, sekalipun ya masih ada beberapa kendala, ya dalam hal ini tidak bisa terpantau seluruhnya. Mudah-mudahan saja kedepannya bisa mendapat pembelajaran yang berharga. Itu saja Bapak Ibu. Iya. Pak Nanang, silakan. Nampaknya suara sampai Pak Nanang suka terlambat. Iya. Demikian Pak Usep. Ya baik. Saya sampaikan ini ada pertanyaan dari Bu Sena ini. Situasi kini membuat kita mengoptimalkan semua hal berkaitan dengan kemajuan abad 21. Terutama fungsi IT untuk pembelajaran. Apakah setelah wabah selesai persentase penggunaan IT
dan upaya-upaya lain akan tetap intens atau pasti berkurang, Bu Ai? Iya, insya Allah Pak. Kalau misalnya, terima kasih Bu. Dalam hal ini bagaimana penggunaan IT, ya IT dalam artian pembelajaran untuk tambahan di rumah bisa saja Bu dilakukan, dan juga bagaimana pembelajaran di sekolah juga supaya lebih tertantang dan menarik juga bisa menggunakan IT. Jadi sesuai dengan karakteristik tiap konsep, mana yang menggunakan IT, mana yang memang praktek langsung Bu. Ya, jadi mudah-mudahan saja ada hikmahnya. Bapak Ibu guru lebih melek lagi berkenaan dengan IT, khususnya kita yang ada di grup ini bisa lebih banyak lagi pemahaman dan ilmunya berkenaan dengan penggunaan IT. Ya gitu Pak. Ya, terima kasih Bu Ai. Pak Nanang masih bisa? Halo Pak Nanang. Silakan Pak Nanang. Kita kupingnya Pak Inan Pak. Sampai sekat telat. Iya. Iya. Tidak ada respon. Iya, terima kasih Bu Sena atas komennya ini dan juga pertanyaannya. Ini barangkali mungkin karena memang waktu juga ini. Kalau menurut jadwal ya, walaupun kita tadi masuk terlambat ya. Jadwalnya memang sampai 17.45 harusnya ini. Dari Bu Nur barangkali ada Bu Nur? Kalau ada Bu Nur Hayati, instruktur, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pak. Pak ya? Sekali Pak ya itu antara sekolah, orang tua, termasuk anak didik memang harus berbagi peran di sini ya. Terutama ini mungkin kaitan dengan tanggung jawab bersama dalam pendidikan putra-putri kita. Jadi di sini sebetulnya bukan tugas orang tua saja, bukan tugas sekolah saja, tapi tugas bersama. Hanya mungkin di awal-awal nih Bu Ai ya, ini kalau misalkan saya amati kan kebanyakan kalau berdasarkan KPAI ya di Kak Seto itu katanya banyak keluhan ya, banyak keluhan bahwa di rumah itu justru anak itu malah terlalu diberikan tugas-tugas yang banyak gitu ya. Nah dalam hal ini sebetulnya saya juga nggak tahu tuh. Sementara kan yang namanya sekolah mungkin memberikan penugas pada anak itu kan sesuai dengan tuntutan kurikulum ya. Walaupun dalam kondisi sekarang kalau menurut saya tidak bisa juga kita target kurikulum harus selesai sekian kompetensi, itu udah nggak mungkin lah dengan kondisi ini. Sehingga akhirnya pemerintah pun mencoba beralih sehingga di minggu kedua ini sekarang siswa-siswi kita itu di rumah dengan pembelajaran melalui TVRI ya Bu Ai ya. Ya. Mungkin saya ingin mendengar pengalaman Bu Ai. Kira-kira perubahan ini apakah didasarkan kepada banyaknya keluhan nih dari orang tua terhadap banyaknya tugas yang diberikan oleh sekolah secara pembelajaran online atau memang ingin meraih target-target tertentu melalui pembelajaran dengan TVRI ini. Ingin sharing menurut pendapat Bu Ai saja. Ya, saja mungkin. Saya Bu Ai, hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Bu Ai. Menurut saya Bu ya, pemerintah itu ya kenyataan banyak keluhan tentang juga fasilitas IT yang dari ya. Siswa tidak dibiarkan, kebanyakan dari siswa itu ya tidak terfasilitasi, sehingga salah satu solusinya dengan adanya acara televisi
berkenaan dengan pembelajaran sekalipun durasinya sebentar. Tapi tetap saja dalam hal ini yang utamanya itu kurikulum tingkat sekolah sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing. Sehingga ya hal itu kalau sebagai acara tambahan dengan sekolah apakah sarana prasarana yang sudah mendukung tetapi tidak menjadi target penilaian akhir gitu Bu, tetapi hanya menjadikan ya siswa-siswa yang levelnya sanggup untuk berlari ya tidak dibiarkan untuk berjalan gitu Bu, tapi ada siswa yang ya kesiapannya berjalan ya dituntun sesuai dengan kemampuannya. Mungkin itu Bapak Ibu. Sesuai Ibu instruktur. Ini Pak Ustaz atur nuhun wakasna. Atur nuhun. Iya. Mangga Pak Nanang. Ya. Waduh. Suara Pak Nanang? Halo? Iya. Ya. Aduh, ini. Tidak ada lagi mungkin yang bertanya ya Pak Nanang, dipersilakan ya kalau mau di ini moderator simpulkan. Kalau saya tutup. Baik kalau begitu Pak Nanang nampaknya juga ada kesulitan nih suaranya. Ya baik Bapak Ibu sekalian, jadi nampaknya memang sesi ke-7 ini luar biasa, ini perjuangannya sejak dari awal. Kemudian juga memang banyak hal yang menjadi kendala, tapi alhamdulillah Bapak Ibu juga masih tetap semangat. Ibu instruktur juga masih terus membimbing kita. Bahkan tadi memberikan komentar-komentar dan tanggapan yang luar biasa, sehingga insya Allah ini memperkaya materi yang disampaikan oleh Bu Ai. Nampaknya waktu mungkin sudah juga lewat dari batas yang ditentukan. Dan tak lupa kami mohon maaf atas tadi beberapa kendala teknis pikirnya, tapi insya Allah apa yang kita dapatkan materi dari Bu Ai mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kegiatan-kegiatan kita baik secara kedinasan atau juga di keluarga. Terima kasih Bu Ai, dan saya tutup room ini, dan Bapak Ibu jangan lupa presensi sudah kami sediakan. Mudah-mudahan presensi ini tidak ada masalah. Tadi sudah diuji coba. Dan untuk Bapak Ibu tadi yang tadi di room pertama ini ada kendala, kami akan nanti memperbaiki lagi presensi dan nanti mungkin akan disampaikan secara japri ke masing-masing insya Allah. Itu saja barangkali room ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran semuanya, juga terutama ibu instruktur Bu Diana dan Bu Nur Hayati. Itu saja barangkali Bu Ai dan Pak Nanang juga terima kasih, walaupun Pak Nanang juga harus perjuangan begitu berat ini bisa tetap bertahan di room ini. Dan kita tutup dan akhiri sesi 7 dan baca alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, Iya, aduh perjuangannya Bu Ai, Pak Nanang, serang Pak Usep luar biasa. Terus Japrian serang Pak Usep, oke Pak Usep kumahanya ya materi alhamdulillah. Kelihatan tenang, Bu Ai oke tenang, menyampaikannya lancar, Pak Usep juga sama, berusaha mengatasi dengan tadi mengajak ada prolog dulu ya, obrolan. Pak Nanang juga sama, walaupun kayaknya sekarang Pak Nanang yang kesulitan untuk itu ya, untuk bergabung ya. Alhamdulillah lancar ya Pak Usep ya, nggak ditunda, nggak dicat. Alhamdulillah sesi ini sudah terpenuhi. Selamat ya Bu Ai, Pak Usep, Pak Nanang, dan penampilan berikutnya. Atur nuhun panggil ya Abdi mah kitu. Sesi terakhir tabu 8 Abdi